Usul fikih. Usul fikih kemarin sudah halaman bait 9. Sekarang masuk ke bait 10. Saya baca. Wal aqlu mima yalihi wal lazih tamal syar'an papi hikul tarod dudun hasod. Ini bait ke-10 masih sangat erat ke bait yang ke-9 dan bait yang ke-8. Jadi 3 bait ini jangan dipisahkan. Pertama, wa fi'luhul markuzu fil jibillah kal akli wasyurbi palaisa millah min ghairi lamhil wasfi ma fihi ulim li anna bin nazri ilaiha yan hatim. Wal aklu mima, awas jangan ditasdidkan, taruh aja yang enak. Wal aklu mima yalihi wal lazih tamal syar'an papi hiku taraddudun hasol. Masalah kita di sini adalah al-jibillatu, karakter. Tuh lihat di papan tulis. Papan tulis tuh yang pertama al-jibillatu. Ya. Jibillah sama dengan al-khuluqah. Arti jibillah itu khuluqah, karakter. Sebuah kebiasaan yang harus dilakukan. Seperti makan, minum. Nah, jibili terbagi dua. Ada jibillatun mahdiyatun atau jibili mahdi, yang semata-mata memang karakter. Seperti makan. Makan sebelum ada perintah makan pakai tangan kanan, cebok pakai tangan kiri, itu masih jibili mahdi. Artinya bukan agama. Makan itu bukan agama. Tidur bukan agama. Tapi kalau nanti udah ada perintah tidur itu nanti umpama disuruh miring ke kiri dan miring ke kanan, jadi ya toji'u bisikil aiman, itu bahasanya ya toji'u tidur dengan lambung yang kanan, au ya toji'u bisikil aisar, atau tidur dengan lambung yang kiri. Nah itu sunnah, perintah. Dan makruh tidur tengkurap, karena setan tidur tengkurap. Laki-laki biasanya tidur tengkurap ini. Andai kata kita punya anak yang tidur tengkurap, itu selalu diajari. Sama juga anak kecil biasanya dia kalau apa-apa megangnya tangan kiri. Ajarin caranya. Caranya apa? Ya potong kukunya biar daleman dikit. Jadi ketika dia megang sesuatu pakai tangan kiri, perih dia. Maka dia kembali pakai tangan kanan. Nah itu cara orang dulu mengajarkan sunnah. Jadi kalau baru makan doang, minum doang, tidur, duduk, nah itu jibili mahdi, artinya hanya semata-mata karakter, kebiasaan. Tapi ketika nanti ente di depan orang tua, duduk di depan orang tua, angkat kaki, nah ditampak, atau kalau bahasa saya dulu masih kecil itu disabet dengan kain, diseblak, bahasanya itu disabat dengan handuk dan sebagainya. Kenapa? Karena nggak punya akhlak. Di depan orang tua angkat kaki. Nah, ini yang begini nih, duduknya ya jibili mahdi. Tapi ketika sudah dimakruhkan di depan orang yang lebih besar dari kita untuk angkat kaki atau songong, nah itulah udah jibili syari, artinya karakter yang sudah masuk ke syariat, perintah. Apakah itu nanti perintahnya sunnah, apa muakkad, apakah nanti haram? Banyak hal-hal yang ngupil. Ngupil itu sebetulnya kalau lihat ngupilnya jibili, ente di sendiri-sendiri nggak ada orang. Lu mau ngupil pakai golok, kayak terserah, lu kodek tuh hidung lu.
Tapi ketika ente di depan orang ngupil, itu jorok namanya, tidak berakhlak. Nah, itu udah jibili syar'i. Jadi jibili terbagi dua, ada jibili mahdi, ada jibili syar'i. Jibili mahdi adalah yang semata-mata karakter, tidak dilihat perintahnya, tidak dilihat syar'inya. Tapi ketika udah ada perintah, makan, kebok makan pakai mulut. Ente kalau mau makan pakai mulut ya silahkan aja, cuman ada perintah enggak. Ketika sudah ada perintah makan, yaitu pakai tangan kanan dan juga nyuapnya sedikit-sedikit, ngangapnya juga jangan kayak bau. Nah, itu udah jibili syar'i namanya. Nah, sekarang di sini yang kita baca wal aklu mimma, dan bermula makan mimma yalihi, daripada apa yang mengiringi jibili mahdi. Kalau udah jibili mahdi pasti jibili syar'i. Wallazik tamala syar'an. Tuh. Wallazik tamala syar'an. Makan setelah itu bisa menjadi jibili syar'i. Jadi wallazi yang ihtamala syar'an bisa boleh jadi jibili syar'i. Dulu semuanya itu ya karakter semua. Makan mau pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Tapi ketika perintah pakai tangan kanan, nah enggak, makruh. Dan bahkan nanti ya setan min ikhwani setan makan pakai tangan kiri. Setan tidur tengkurap. Nah, makanya kita diperintahkan. Perempuan makruh juga tidur celentang. Perempuan yang paling baik yaitu ala syikil aiman au syikil aisan. Miring mau pakai lambung yang kanan atau mau pakai lambung yang kiri. Nah, itulah tuh berak sebetulnya jibili mahdi. Tapi ketika ente di lapangan berak madep ulon, nah ini permasalahannya, larangannya di situ. Jangan wala tadabbaru tuh. Jangan ente duburkan, jangan ente belakangin. Wala takluk, jangan ente ngadepin itu Ka'bah. Tapi kalau andai kata di dalam kamar dan lain sebagainya, yang kita hadapin tembok bukan lagi Ka'bah. Itu ulama orang yang berak. Jadi wal aklu mimma yalihi, dan makan setelah yang bangsa jibili mahdi, wallazi tamala syar'an, boleh jadi dia menjadi jibili syar'i, karakter yang sifatnya sudah ada syariat, ada perintah. Papihi, dan padanya kalau udah begitu kul, katakan olehmu hasola taraddudun atau taraddudun hasol, yaitu hasilnya bulak balik takalik. Taraddud artinya pulang pergi. Jadi kalau di Mekah itu para mobil pengantar dan penjemput haji itu dinamakan at-taraddudi. Jadi pulang balik, menjemput dan mengantar, menjemput dan memulangkan. Nah, itu taraddudi. Jadi kalau motor lu namain at-taraddudi. Buat apa? Pulang pergi, buat ngayang-ngayang. Nah, itulah. Pama taqaddama minhu jibiliyun mahdin, maka apa yang terdahulu yaitu jibili mahdi, kita lihat itu karakter biasa, bukan agama yang begitu. Tapi wa amma huna faghairul jibiliyil mahdiyyi a'ni bihi al muhtamalu lil jibiliyyi wasyar'iyyi. Wa amma huna, adapun di sini yang dimaksud di sini setelah mengiringi makan yang bangsa jibili mahdi, udah pasti jibili syar'i. Makanya wa amma huna, adapun di sini yang akan kita bahas faghairul jibiliyil mahdi, maka bukan yang dinamakan karakter yang semata-mata karakter. A'ni itu fi'il fa'ilnya, domirnya fa'ilnya itu kepada a'ni, aku kehendaki, Syekh Muhammad Muhajiri, bihi dengannya
al-muhtamalu lil jibili wasar'i, boleh jadi jibili yang bangsa syar'i. Bi an kanatil jibillatu taqtadihi fi nafsiha. Bi an kanatil jibillatu, dengan bahwasanya jibili itu taqtadihi, yaitu menuntut atau menetapkan fi nafsiha, pada diri semua orang itu. Kita harus, makanya ada kewajiban kita mengoreksi, ini apakah semata-mata ini milah bukan? Ini jibili mahdi apa jibili syar'i? Lakinnahu waqa'a fiha muta'alliqan bi ibadatin. Lakinnahu, akan tetapi, waqa'a fiha, ya, jatuh padanya itu, muta'alliqan, berhubungan dengan ibadah. Bi an waqa'a fiha au fi wasilatiha. Fi wasilatiha. Bi an waqa'a fiha, dengan bahwasanya terjadi padanya atau pada wasilahnya. Pada wasilahnya. Maknanya di sini, kalau memang semata-mata karakter, kebiasaan yang diperlukan oleh manusia seperti makan, tidur, duduk dan lain sebagainya, itu kalau dilihat makannya, duduknya, itu hanya jibili mahdi. Tapi kalau udah diatur oleh syariat, duduk harus sopan, makan harus pakai adab dan lain sebagainya, maka itu udah jadi karakter yang bangsa agama. Bi an waqa'a fiha au fi wasilatiha, dengan bahwasanya terjadi padanya atau pada wasilahnya. Demikian itu tadi usul fikih. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu hadis.